Seperti biasa sebelum kita mulai ngaji kita Fatihahkan dulu buat guru-guru kita semua. Bagaimanapun juga apapun hasil kita sekarang itu sebab guru-guru kita, sebab kedua orang tua kita. Nah, itu jasa yang nggak boleh kita lupakan. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini kan seharusnya kita baca apa? Sholawat munawir. Tapi karena antum belum pada catat, silakan langsung masuk. Karena belum pada catat, jadi kita tunda. Ya, bacanya besok. Bukan besok ya. Antum kapan jadwalnya? Selasa ya. Hari Selasa. Harus sudah ditulis, waktunya panjang tuh kan. Besok hari apa? Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Ada 6 hari lagi, itu wajib ditulis. Tanya sama mudabirnya gimana nadanya, atau tanya langsung ke anak, nggak apa-apa. Insyaallah ada di kamar nanti ya. Nah, ini kita lanjutin yang kemarin. Kemarin kita sudah bahas tentang hadis yang pertama, tapi kita belum bahas hadis ya. Baru kepada sampai siapa yang meriwayatkan hadis tersebut. Siapa itu? Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, ini ana bacakan ulang. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi rahul imam al-muhadditsain Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari wa Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Kushairi an-Naisabur fi sahihaihima alladzaini huma asahul kutub al-musannafah. Nah, ini ana artikan dulu ya. Kemarin kita sudah artikan tentang anak Amirul Mukminin, dari pemimpinnya orang-orang mukmin. Siapa itu? Abi Hafsin. Jadi orang Arab sering lakopnya, kunyahnya itu ditaruh paling depan. Jadi titelnya panggilannya ya, ditaruh paling depan tuh. Setelah itu baru namanya. Siapa namanya? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Antum tahu ya, Umar bin Khattab kemarin kita sudah ceritakan, beliau adalah sahabat termulia kedua setelah siapa? Setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi kalangan ulama juga ada yang berpendapat beliau itu sahabat termulia ketiga, bukan kedua. Keberapa? 3. Mulia ketiga. Setelah siapa? Nomor 1 siapa? Nabi Isa alaihi salam. Ada ulama yang berpendapat sahabat Nabi itu Nabi Isa alaihi salam. Baru yang termulia kedua siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga baru siapa namanya? Umar bin Khattab. Kenapa Nabi Isa dibilang sahabat Rasulullah? Karena kita sama-sama tahu Nabi Isa tidak meninggal, tidak mati, tapi tidak wafat. Tapi Nabi Isa alaihissalam Allah angkat, ya kan? Antum tahu kan? Nabi Isa sampai sekarang masih ada di mana? Ya Allah alam tempatnya. Yang pasti di tempat yang indah yang Allah siapkan. Nanti di akhir zaman Nabi Isa akan turun lagi. Jadi masya Allah Nabi Isa umurnya panjang. Ya, mungkin apa enggak mungkin? Siapa yang berkehendak? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Allah mau, semuanya akan terjadi. Iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah pengen sesuatu itu bisa terjadi dengan gampangnya. Ya, paham ya? Nah, tapi kita nggak bahas secara secara itu. Kita lihat secara zahirnya saja ya. Bahwasanya yang termulia itu siapa? Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar ibn Khattab menurut kesepakatan ulama ahli sunnah wal jamaah. Nah, kemudian baru kita masuk hadisnya. Ini Sayyidina Umar bilang, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar, kata Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Beliau berkata. Siapa yang berkata? Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu perbuatan harus disertai niat. Harus disertai niat. Ini ana artikan dulu, baru nanti kita jelaskan. Wa innama likulli imri'in ma nawa.
dan setiap orang akan dibalas sesuai niatnya. Setiap orang akan diberikan ganjaran sesuai niatnya masing-masing. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan juga karena Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya itu karena Allah, dan maka hijrahnya itu akan mendapatkan ridho Allah dan juga ridho Rasulnya. Tapi kalau waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, kalau dia hijrahnya karena urusan dunia, karena pengen harta, pengen tahta dan lain sebagainya macamnya, awimra'atin yankihuha, atau pengen menikahi seorang perempuan, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka kata Rasulullah, hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, ini contoh dari Rasulullah. Tadi hadisnya Rasulullah bilang innamal a'malu binniyat, semuanya perlu niat. Wa innamal likulli imrin ma nawa, semua orang akan dibalas sesuai niatnya. Nah, Rasulullah kasih contohnya apa? Hijrah. Kalau hijrahnya karena Allah, karena Rasulnya, maka apa? Dia akan mendapatkan pahala, dapat ridho Allah, dapat ridho Rasulnya. Tapi kebalikannya, man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, kalau dia hijrahnya pengen dunia, pengen menikahi seorang wanita, ini contoh dari Rasulullah sendiri, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya sesuai apa yang dia niatkan. Nah, ini kata para ulama, pentingnya menanamkan niat. Ini sebagaimana yang Anda sudah tekankan dari kemarin, kan Anda aktif untuk menulis apa namanya? Niat belajar mengajar li Imam Haddad. Ya. Antum sudah pada catat? Sudah pada catat niat belajar mengajar? Sudah ya? Dan dibaca setiap apa itu? Ba'da duha, di masjid kan dibaca. Nah, itu penting buat dibaca. Karena apa? Niat itu kata Rasulullah penting untuk di setiap kegiatan, itu penting harus ada niat. Karena kenapa? Nah, ini ada beberapa catatan penting tentang hadis Arba'in Nawawi yang ini. Yang pertama, sebelum kita bahas macam-macam loh, tadi kita sudah tahu artinya kan? Kita tahu dulu asbabul wurudnya. Asbabul wurud itu kenapa Rasulullah SAW mengucapkan hadis ini? Apa sebabnya? Nah, ini kata para ulama, sebabnya kenapa Rasulullah SAW mengucapkan hadis ini tentang ada seorang perempuan yang bernama Ummu Qais. Ummu siapa? Ummu Qais. Ummu Qais ini mau dinikahi oleh seorang laki-laki, tapi Ummu Qais memiliki syarat. Apa syarat dari Ummu Qais? Kalau kamu mau menikahi saya, kamu harus hijrah bersama Rasulullah SAW. Jadi itu syarat. Kalau kamu mau nikahi saya, kamu harus hijrah bareng Rasulullah. Ummu Qais ini seorang perempuan, ya, karena ummu depannya berarti ibu. Diberi syarat seperti itu. Nah, lalu ada seseorang yang pengen menikahi Ummu Qais tersebut. Akhirnya apa? Dia hijrah ikut Rasulullah SAW ke Madinah. Tapi niat hijrahnya apa? Dalam hal ini niatnya untuk apa? Menikahi Ummu Qais. Maka orang-orang mengatakan dia sebagai muhajir Ummu Qais. Dia hijrah bukan untuk Rasulullah, bukan untuk Allah, tapi untuk apa? Menikahi Ummu Qais. Ini paham ya tentang kenapa hadis ini Rasul ucapkan? Kata ulama, karena itu tadi cerita tentang Ummu Qais. Nah, kemudian Al-Imam Ahmad bin Hanbal, kalau antum kenal, jadi ada a'immatul madzhab. Ada imam-imam madhab. Yang pertama ada namanya dalam fikih ya, dalam pertama yang namanya Imam Abu Hanifah, atau yang kita kenal sebagai Imam Hanafi, punya mazhab namanya apa? Hanafiyah. Oke. Kemudian ada namanya Al-Imam Malik bin Anas, punya mazhab namanya apa? Malikiyah. Ada Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, mazhab kita nih namanya mazhab Syafi'iyah. Ada juga namanya mazhabnya yang digagas oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, namanya mazhab Hambali. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal, beliau bilang usulil Islam ala thalathah, ya, ala thalathatil ahadis, ya, dasarnya Islam, pondasinya Islam tuh nggak akan terlepas, kata Imam Ahmad bin Hanbal, dari 3 hadis. Jadi Islam ini, Islam agama kita itu nggak terlepas dari 3 hadis, nggak bisa lepas dari 3 hadis. Apa itu? Yang pertama adalah hadal hadis yang sekarang kita baca nih, innamal a'malu binniyat sampai akhir. Yang kedua itu nanti ada juga hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tentang bid'ah.
Kemudian itu yang kedua. Yang ketiga adalah hadis dari Nu'man bin Bashir yang teks hadisnya awalnya begini, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Nah, beruntungnya tiga hadis ini insyaallah akan kita bahas di kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sekarang kita masuk ke hadis yang pertama tadi. Ya kan dibilang sama Imam Ahmad bin Hanbal ada 3 dasar pondasi penting hadis dalam Islam. Nah, ini salah satunya. Tiga-tiganya nanti akan kita bahas, tapi salah satunya yang pertama kita akan bahas di sekarang ya, tentang hadis apa? Innamal a'malu binniyat. Pentingnya menanamkan niat. Nah, ada juga Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi, itu gurunya Imam Abu Hanifah. Beliau bilang barang siapa yang menginginkan untuk menulis kitab, barang siapa yang mau menulis kitab atau mau menulis buku, mau menulis risalah, maka apa? Hendaklah dia mengawali kitabnya dengan menulis hadis ini. Jadi kata Imam Abdurrahman bin Rajab, ya mana? Abdurrahman bin Mahdi, gurunya Imam Abu Hanifah bilang begitu. Kalau kita mau nulis buku, hendaklah tulisannya itu diawali dengan apa? Dengan hadis ini. Karena kenapa? Pertama, menjaga niat penulis. Jadi sebelum dia nulis, ketika dia menulis kitabnya, dia ingat kalau Rasulullah pernah memerintahkan kita untuk menjaga niat. Ya, paham? Yang kedua, selain menjaga niat penulis karena agar dia menulisnya ikhlas karena Allah, juga agar menjaga niat pembaca. Jadi orang yang baca buku dia pas mau baca pertama kali yang ditemui apa? Innamal a'malu binniyat. Akhirnya apa? Dia sadar, oh iya, baca bukunya karena Allah dan juga karena Rasulnya. Paham sampai sini? Nah, kemudian contohnya daripada kalangan ulama banyak yang mengawali niat sebagai pembuka daripada buku yang mereka tulis. Contohnya Al-Imam Ghazali. Imam Ghazali itu banyak karya beliau yang diawali dengan bab niat, pembahasan tentang niat. Salah satu contohnya di kitab Bidayatul Hidayah. Ya, ini tasawuf dasar, maksudnya dasar yang dikarang oleh Imam Ghazali, itu kitab Bidayatul Hidayah. Itu beliau menerangkan niat saking dalamnya beliau menerangkan tentang niat sampai orang yang membacanya itu kadang-kadang merasa khawatir, takut apa? Takut ibadah yang dia lakukan itu adalah ibadah yang dilakukan dengan atas riya. Tahu riya? Riya itu melakukan ibadah tapi niatnya bukan karena Allah, tapi untuk selain Allah. Contohnya apa? Buat dilihat sama mertua, sama calon mertua ya. Mau sholatnya dibagus-bagusin. Kenapa? Biar kelihatan sama calon mertua. Atau qori, baca Quran bagus. Biar apa? Biar amplopnya gedean. Ada orang begitu, ada. Tapi kita nggak dituntut untuk ngurusin urusan orang. Ya, urusan orang artinya dosa orang nggak perlu kita urusin. Kita hanya perlu ngurusin diri kita. Aib kita urusin. Dosa kita, kelalaian kita. Perlu gak kita ngurusin dosa orang? Gak perlu. Gak ada fungsinya kita ngurusin dosa orang. Iya, ngingetin orang kalau ada orang berbuat maksiat, kita wajib mengingatkan. Tapi nggak perlu kita caci maki dia, kita omongin dia. Itu dosa urusan dia. Ya kita tinggal melihat. Jadi bahasanya jangan mencaci orang lain, menjas orang lain. Jangan menghukumi orang lain. Cukup kita bercermin kepada diri kita sendiri, apa kesalahan kita. Paham ya? Nah, itu tadi itu masalah riya begitu juga. Tapi ada juga ulama-ulama lain yang menulis tentang bukunya itu yang pertama kali diawali dengan niat. Salah satunya juga Al-Imam Nawawi rahimahullah. Beliau banyak mengawali kitabnya dengan tentang bab niat. Salah satu ini kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah diawali dengan hadis tentang niat. Kemudian juga Al-Imam Bukhari dalam kitabnya Sahihul Bukhari itu awalnya tentang hadis-hadis tentang niat. Nah, kemudian ini niat itu setidaknya ada 2 faidah kata para ulama. Niat ada 2 faidah. Ada niat itu untuk apa sih itu? Niat itu untuk apa? Setidaknya ada 2. Yang pertama, tamyizul ibadat min ba'diha. Membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Contohnya begini. Sholat zuhur sama sholat asar sama apa enggak? Rokaatnya sama apa enggak? Sama. Aktivitasnya sama apa enggak?
Sama. Kalau waktunya misalkan ada orang yang melakukan sholat zuhur ya di waktu zuhur, sholat asar di waktu asar, ya jelas itu beda. Tapi andai kata ada orang dia ketiduran dari sebelum zuhur. Suara apa ini? Sebelum zuhur jam berapa? Jam 11. Jam 11 dia ketiduran. Terus bangun-bangun 11 siang ya. 11 siang kan sebelum zuhur, belum masuk zuhur kan. Dia ketiduran, bangun-bangun sudah maghrib. Antum kedengeran suaranya? Kedengeran ya? Nggak apa-apa, ini kita semoga yang belakang kedengeran. Antum namanya siapa? Fauzani. Kedengeran? Kedengeran ya. Jadi ada orang sholat zuhur 4 rakaat. Tahiyatnya ada tahiyat awal, tahiyat akhir. Begitu juga sama, ada seorang sholat asar 4 rakaat juga, tahiyat awal, tahiyat akhir. Kalau misalkan sholat zuhur di waktu zuhur, sholat asar di waktu asar, itu jelas bisa dibedakan nggak? Bisa, karena sholatnya di waktunya masing-masing. Tapi kalau ada orang tidur tadi tuh, tidur jam 11, bangun-bangun setelah maghrib, wajib sholat gak dia? Wajib sholatnya, tapi bukan adaan, tapi apa? Qodoan. Sholatnya di luar waktunya. Maka apa? Dia sholatnya di waktu maghrib, tapi sholat apa? Sholat zuhur dan sholat asar. Sekarang apa yang membedakan? Apa yang membedakan sholat zuhur dengan sholat asar? Hah? Waktunya tidak. Tahiyatnya sama, gerakannya sama apa? Hah? Niatnya, bener. Bedanya apa? Niat. Paham ya sampai sini? Ada orang dia puasa, dikit lagi kita puasa ya, bulan Ramadan berapa hari lagi? 7 atau 6 hari lagi insyaallah. Nah, nanti kapan-kapan insyaallah kita bahas tentang bulan Ramadan. Tapi kita mau bahas dulu, ada orang ketika bulan Ramadan mungkin udzur, dia punya udzur, antum paham udzur ya? Misalkan dia sakit. Dia sakit, akhirnya apa? Orang yang sakit boleh tidak puasa. Akhirnya dia tidak puasa. Berarti dia apa? Dia harus mengqadha puasanya sesuai yang dia tinggalkan. Paham kan? Udah belajar kan di fikih? Ada orang misalkan sakit 3 hari. 3 harinya dia harus minum obat. Maka apa? Kalau nggak minum obat sakitnya tambah panjang, atau kalau nggak minum obat nih orang meninggal. Maka apa? Pilihannya satu-satunya apa? Dia batalkan puasanya 3 hari itu, dan dia ganti puasanya nanti ketika apa? Di luar Ramadan. Paham ya? Nah, ada orang puasa, misalkan dia sakit selama 3 hari, akhirnya dia batal puasanya, tidak puasa. Dibolehkan dalam syariat, ya dibolehkan. Dia harus mengqadha, tapi puasanya harus diganti. Istilahnya utangnya harus dibayar. Kapan dia membayarnya? Boleh kapan saja, yang penting jangan lewat Ramadan. Nah, misalkan setelah Ramadan bulan apa namanya? Syawal. Setelah Ramadan bulan Syawal. Kalau April itu setelah Maret. Benar ya? Setelah Ramadan bulan Syawal. Syawal itu Idul. Nah, ada puasa sunnah Syawal. Tahu puasa sunnah Syawal? Ada 6 hari. Ya. 2 Syawal sampai 7 Syawal. Tahu ya? Puasa sunnah Syawal ada 6 hari. Ada orang puasa di hari ketiga, keempat, kelima dari Syawal. Dia puasa 3 hari. Nah, apa yang membedakan puasa dia? Apakah dia puasanya puasa qadha Ramadan atau puasanya puasa sunnah? Apa yang membedakan? Niatnya. Kalau dia niat, ya Allah saya puasa 3 hari ini untuk menggantikan puasa Ramadan, maka apa? Puasanya jadi puasa Ramadan, puasa qadha, yang mana itu puasa wajib. Tapi kalau dia niatnya, ya Allah saya niat puasa sunnah, puasa sunnah Syawal, maka apa? Puasanya bukan puasa wajib, tapi puasa apa? Sunnah. Paham sampai sini? Jadi faidah daripada niat salah satu apa? Membedakan mana satu ibadah dengan ibadah yang lain, dibedakan. Nah, yang kedua, tamyizul, yang termasuk juga au minal adat, ya. Tamyizul ibadat minal adat, ya, membedakan antara ibadah dan juga ibadah. Makanya kata para ulama, an-niyatu yufarriqu bainal adah wal ibadah. Niat itu membedakan yang mana kebiasaan. Adah itu kebiasaan, adat. Kalau bahasa Indonesia adat kan, kebiasaan. Yang mana ibadah. Contohnya begini.
Antum siapin ember, gayung, antum jebar. Kalau bahasa kitanya apa itu? Mandi. Kalau antum sekedar mandi kayak gitu buat bersih-bersih badan, itu namanya mandi biasa atau mandi wajib? Mandi biasa kan? Tapi kalau antum mandinya misalkan antum mandinya sebelum sholat Jumat. Tapi sebelum mandi atau pas lagi mandi, antum dalam hati berniat, ya Allah, saya niat mandi bukan mandi biasa, tapi mandi sunnah, mau menghadiri sholat Jumat. Kan sunnah kan? Sebelum sholat Jumat disunahkan untuk mandi. Maka orang ini mandi sebelum sholat Jumat, dan dia niatnya mandinya karena untuk mendapatkan pahala. Akhirnya yang tadinya harusnya itu mandi itu kan aslinya perbuatan dunia kan, tapi gara-gara dia mandinya dengan niat, akhirnya dia jadi ibadah. Paham sampai sini? Coba kalau dia mandinya sebelum Jumat tapi tanpa niat, ibadah apa bukan? Bukan. Jadi niat itu bisa membedakan mana yang ibadah, mana yang bukan. Terus yang kedua, tamyizul maksud bil ibadah. Menentukan maksud daripada ibadah kita buat apa. Ada yang ibadahnya buat tadi, ada yang dia baca Quran itu ibadah apa bukan? Ibadah. Tapi kalau dia baca Qurannya biar perempuan pada ngelihat dia, jadi ibadah apa bukan? Bukan. Ya, jadi tamyizul maksud bil ibadah, menentukan ibadah kita nih buat siapa. Ya, itu niat, pentingnya niat begitu. Apakah ibadahnya buat calon mertua, buat dilihat perempuan, atau memang murni karena Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi ada dua faidah niat. Yang pertama Yang pertama adalah tamyizul ibadah min ba'diha au minal adat. Membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah lainnya, atau membedakan suatu ibadah dengan suatu kebiasaan. Itu yang pertama. Yang kedua, maksudnya niat itu adalah untuk tahu tujuan kita ibadah ini buat siapa. Apa karena Allah, apa karena yang lain. Makanya kalau kita sholat, kita disunahkan talafuz an-niyah, melafazkan niat. Talafuzin niyah, melafazkan niat. Biasanya kalau kita melafazkan niat, teksnya gimana? Terakhirnya ada lillahi ta'ala, ibadah kita nih untuk Allah, bukan untuk siapa-siapa, untuk Allah. Nah, antum tadi kita sudah bahas tentang riya. Nah, ini ada satu catatan penting yang diringkas daripada Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, beliau menyampaikan tentang amal-amal yang dilakukan untuk selain Allah. Amal yang dilakukan untuk selain Allah. Jadi ada namanya riya, ibadah tapi bukan untuk Allah, untuk selain Allah. Maka bagaimana hukumnya? Nah, ini dibahas. Ada pembagian. Yang pertama, kalau dia riya keseluruhannya, misalkan dia sholat, memang dia sholat bukan karena Allah, pengen apa? Pengen misalkan, atau jangan sholat lah kita. Contohnya apa yang sering dijadikan objek riya apa? Contohnya sedekah. Orang sedekah, memang niatnya dia nggak mau sedekah, niatnya pengen apa? Pengen viral, pengen dimasukin ke TikTok, pengen dimasukin ke YouTube, biar viral. Dan nggak ada sedikit pun niat untuk karena Allah, nggak ada. Maka orang yang begitu ibadahnya 100% ketolak. Paham? Jadi yang pertama, kalau ibadahnya 100% buat selain Allah, maka ibadahnya 100% tertolak. Paham? Yang kedua, tadi yang pertama. Yang kedua, dia beribadah untuk Allah. Tapi untuk Allah, untuk manusia juga. Jadi dibagi dua. Untuk Allah tapi untuk manusia juga, atau untuk selain Allah juga. Nah, contohnya apa? Contohnya kayak misalkan ada orang dia sholat, ketika sholat, selain dia sholat memang untuk Allah, tapi dia juga pengen sholatnya dilihat sama orang lain. Contohnya ketika lagi sholat tahajud misalkan, dia sholat tahajud, dia niatnya karena Allah, tapi juga di samping itu dia juga berniat untuk orang lain. Maka maka kata para ulama, itu ibadahnya juga sama, tidak diterima. Kalau dari awal sampai akhir ada niat untuk selain Allah. Nah, tapi yang kedua,
Ada yang ibadahnya dia full karena Allah, dari awal sampai akhir, awal niatnya karena Allah. Tapi di tengah-tengah dia lagi sholat misalkan sendirian, Allahu Akbar, untuk siapa? Untuk Allah. Tapi tiba-tiba di tengah-tengah sholatnya ada perempuan lewat. Akhirnya apa? Akhirnya dia sholatnya di suaranya dibagus-bagusin, atau atau gerakannya dilama-lamain. Maka apa? Kata para ulama, maka dia tetap sah sholatnya kecuali di tempat yang dia riya. Misalkan dia sholatnya 10 menit, perempuan lewat selama 2 menit misalkan. Akhirnya apa? Selama 2 menit itu dia niatnya bergoyang. Oh, saya pengen dilihat nih sama cewek ini. Maka apa? 2 menit ini kata para ulama nggak diterima pahalanya. Tapi yang diterima berapa? Yang 8 menit ini. Paham ya? Paham ya? Tapi kita nggak bisa kadar berapa pahala yang Allah kasih, berapa dosa yang Allah kasih, itu urusan Allah. Kita hanya bisa menjelaskan saja, ya. Kemudian juga ada yang beramal dia beramalnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia amalnya karena Allah Subhanahu wa taala, tapi amal tersebut tercampur. Amal tersebut tercampur karena urusan dunia. Contohnya gimana? Contohnya ada orang umroh. Orang umroh tapi dia juga buka jastip. Tahu buka jastip? Nah, dia niat, oh saya mau umroh, tapi selain mau umroh, saya juga niat buat dapat buka jastip. Tahu buka jastip kan jasa titip. Maka apa? Kata para ulama juga dia, atau ada contoh lain, misalkan ada orang yang puasa. Orang puasa tapi juga niat dia biar sekalian puasa, biar sekalian diet. Ada orang begitu kan? Jadi dia puasa tapi niat biar apa? Diet. Puasa Senin Kamis selain niatnya karena Allah, karena apa? Karena diet. Maka apa? Kata para ulama juga dia mendapatkan pahalanya, tapi pahalanya tidak sesempurna jika dia tanpa niat tersebut. Jadi kalau misalkan dia niat puasanya murni karena Allah, tanpa ada diet, tanpa ada apa-apa, maka apa? Maka itu pahalanya lebih besar. Itu kata para ulama. Nah, tapi juga ada, kita sama-sama tahu kalau riya itu artinya tadi apa riya? Ada orang melakukan ibadah tapi bukan karena Allah, karena orang lain, karena manusia, karena mertua, karena pengen viral di medsos, karena pengen dilihat perempuan. Tapi juga kata para ulama riya bermakna sebaliknya. Apa itu? Ketika ada orang yang dia tidak melakukan ibadah karena orang lain. Ada orang, misalkan siapa ya? Ada orang Sigit misalkan. Sigit suaranya di kamar bagus, tapi nggak tahu baca Al-Qur'annya kayaknya insya Allah bagus juga. Sigit di kamar misalkan baca Al-Qur'an, ya, baca Al-Qur'an, tapi pas temennya lewat dia malu kedengeran temannya, akhirnya Qur'annya ditutup, nggak jadi baca Qur'an. Maka apa kata para ulama? Meninggalkan ibadah karena orang lain itu termasuk namanya apa? Riya. Paham? Jadi riya itu nggak selalu ibadah karena orang lain, tapi apa? Meninggalkan ibadah karena orang lain itu juga riya. Paham ya maksudnya? Ada orang mau sholat, tapi ada orang lain, dia malu kalau dia sholat diliatin, dia malu kalau dia sholat, ya wallahu alam karena apalah, malu atau apa. Akhirnya apa? Gara-gara orang itu dia nggak jadi sholat. Akhirnya apa? Kata para ulama dia juga dinamakan riya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh 2 ulama besar dalam pakar ilmu hadis. Siapa itu? Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Kita tahu ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mempunyai dalil-dalil. Ada 4 dalilnya. Apa itu? Al-Quran, Sunnah, Qiyas, sama Ijma. Ana nggak mau bahas Qiyas sama Ijma karena nanti antum akan dibahas di kelasnya, belum dibahas kan. Nanti belajar di pelajaran usul fiqh tentang Qiyas dan Ijma. Tapi ana mau bahas tentang Al-Quran dan juga Sunnah. Al-Quran kita sama-sama sepakat ya. Al-Quran ini yang kita pegang sekarang ini itu adalah patokannya umat muslim. Benar kan? Pedomannya umat muslim. Tapi jangan lupa ada pedoman kedua. Apa itu? Sunnah. Sunnah itu apa sih? Kalamnya Rasulullah, perbuatannya Rasulullah, atau ketetapannya Rasulullah. Nah, sunnah ini itu yang jadi problem. Kadang-kadang sunnah ini ada yang doif, ada yang hasan, ada yang sahih. Nah, ini juga dibagi. Yang hasan ada hasan li ghairihi, ada hasan li nafsihi.
Dhaif dia bagi-bagi, nanti ada hadis ahad, hadis aziz. Nah, akhirnya apa? Yang hadis-hadis dhaif ini nggak bisa digunakan untuk menentukan hukum halal atau haram. Antum tahu hadis dhaif? Hadis dhaif itu artinya hadis yang lemah. Nanti akan dipelajari di pelajaran namanya mustalahul hadis. Nanti antum akan belajar. Ada hadis yang lemah. Artinya apa? Orang-orang ragu apakah ini dari Rasulullah atau enggak. Ada keraguan. Tapi ada lagi hadis yang derajatnya paling tinggi. Apa itu namanya? Hadis sahih. Hadis sahih ini dikumpulin sama banyak ulama. Tapi ulama yang paling sahih kitab hadisnya itu ada dua. Siapa itu? Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ini adalah kitab terbaik yang pernah diciptakan oleh umat manusia menurut kaum muslimin. Ya. Jadi kalau orang-orang dalil setelah Al-Quran mana? Itu adalah kitab Sahih Bukhari. Kalau di Sahih Bukhari nggak ada, di mana? Sahih Muslim. Itu kitab patokannya umat Islam. Makanya dibilang tadi bahwasanya dua orang ini adalah dua orang muhaddisin, ya, Imam Bukhari, Imam Muslim yang meriwayatkan hadis ini. Mereka orang-orang yang ahli dalam hadis dan mereka masing-masing punya kitab hadisnya. Namanya Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Fahim tum? Ya, jadi penting buat kita menjaga niat. Dan anu sebenarnya dalam niat ini sudah panjang kalam kepada antum kan. Setiap di kelas ana ngomong, ayo kita tanamkan niat. Termasuk juga di kelas ini kita datang mau ngapain niat kita. Apakah karena di masjid baca Quran kita malas baca Quran akhirnya kita nggak baca Quran, atau niat kita mau belajar? Ya, makanya nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalal al khair ibtigha jillah mardati qurbi sawabi. Nah, ini harus dibaca setiap sebelum mau belajar. Fahim tum? Sebelum kita akhiri, ada yang mau tanya atau enggak tentang apapun itu? Fikih, hadis. Kalau tidak ada kita selesaikan. Enggak ada? Ada, baik. Kita tutup. Semoga hal yang sedikit ini kita belajar nggak terlalu banyak, kita belajar sedikit-sedikit, tapi insya Allah menjadi berkah. Jadi anak akhirnya beginilah, ini anak kasih kabar bahagia. Ada dalam satu hadis yang panjang, Rasulullah menceritakan ada malaikat yang dia ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala buat mencari majelis-majelis ilmu. Kayak gini nih, majelis-majelis ilmu dicari sama malaikat tersebut. Lalu ketika malaikat tersebut menemukan majelis ilmu seperti kayak gini, dia lapor sama Allah. Sedangkan Allah, kita tahu Allah Maha Tahu. Tanpa diberitahu malaikat, Allah Maha Tahu. Dan ini malaikat ngasih tahu ke Allah, ya Allah, itu ada majelis ilmu. Yang mana di majelis itu mengingat namamu, mengingat nama Rasulmu. Ya, artinya kita mengingat Allah, mengingat Rasulnya di majelis seperti ini. Maka apa kata Allah? Qad ghafartulah. Maka Allah ampunin semua orang-orang yang ada di majelis itu. Dalam sebuah hadis, malaikat bingung, ya Allah, itu ada orang di dalam majelis itu, dia niatnya cuman asal duduk aja doang, asal duduk doang. Jadi dia ke situ bukan bener-bener mau belajar atau mau ngapain, enggak, dia cuman duduk dengerin doang. Paham? Enggak paham dia. Apa kata Allah? Buat orang yang itu juga, yang cuman ikut-ikutan, juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kabar bahagia buat kita. Semoga dengan usaha kecil kita ini, satu, menambah ilmu kita, menambah keberkahan bagi kita, dan juga harapan besarnya diampunin dosa-dosa kita dan juga dosa-dosa kedua orang tua kita. Ala hadiniyah wa lakum niyatun shalihah. Juga untuk para guru-guru kita, Kiai Haji Sundusi Ma'mun Wakif Pondok ini, guru-guru kita yang lain yang ada di rumah, orang tua kita, kakek-kakek kita, dan bagi orang tua yang masih ada dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa lakum niyatun shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah selesai hadis ke berapa? Pertama. Besok hari Selasa kita baca hadis kedua. Sebelum baca hadisnya baca sholawat menawir. Harus sudah ada tulisannya dan kalau bisa dihafal, seminggu itu udah hafal insyaallah.